Kami dari tim advokasi dan juga juru bicara terkait kasus penangkapan terhadap Direktur Lokataru Foundation di Alfredo Marhain dan juga staf Lokataru Foundation bernama Mujafar Salim. Perkenalkan, saya Fian Aledrus, di sini juga ada Hasnu Ibrahim. Kami dengan tegas mengecam tindakan pengkambing hitaman ini terhadap organisasi masyarakat sipil yang sejak awal memang kami mengerjakan fungsi-fungsi peran-peran kerja terhadap area mengawasi kinerja pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dan kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Seharusnya institusi yang kita lagi berdiri di sini, dia mengintrospeksi diri sendiri gitu ke dalam. Bahkan sejak dia melindas seseorang, merenggut nyawa sampai 7-8 orang hingga hari ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang. Seharusnya dia melakukan introspeksi ke dalam, bukan menunjuk-tunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi, mengawasi kinerja pemerintahan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, prinsip hak asasi manusia, dan kami menilai ini sungguh amat kejam tuduhan terhadap organisasi masyarakat sipil. Yang kedua, dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami dari Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan lagi-lagi ini bentuk mau mengalihkan tanggung jawab mereka. Seharusnya mereka melakukan proses investigasi yang mendalam terhadap apa yang mereka lakukan terhadap warga, menghilangkan nyawa seseorang, bahkan justru ini menunjuk kepada kami gitu. Ini sungguh-sungguh amat kejam dan ini bentuk kemunduran demokrasi yang paling jauh. Bahkan kantor HAM PBB sudah melakukan statement harus ada investigasi transparansi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam merespon aspirasi publik yang beberapa seminggu kebelakang ini dilakukan oleh masyarakat. Kurang lebih itu, mungkin dari. Jadi sebenarnya soal penghasilan itu bisa dijelasin apa sih Bang sebenarnya yang disampaikan oleh Pedro itu penghasutan seperti itu? Ya nggak dijelasin sama sekali, tiba-tiba dijerat aja ada penghasutan, bahkan ada undang-undang perlindungan anak, ada UU ITE ya itu template setelan pabrik ini aja polisian kan. Kita nggak dijelaskan karena tadi dalam sisi prosedur tidak ada proses pemanggilan, tidak ada proses pemeriksaan, bahkan tiba-tiba langsung disatroni aja di kantor kita, langsung penetapan tersangka. Jadi kalau mau agak mendalam, siapa yang dihasut gitu? Anak di umur berapa, mana yang ditunjukkan dong? Ada proses silang terlebih dahulu dong. Proses itu tidak dilakukan bahkan. Nah jadi ini tadi bentuk kejahatan paling brutal untuk menunjuk organisasi masyarakat sipil yang secara genealogi punya sejarah untuk mengawasi kinerja pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi hak asasi manusia. Jadi ditangkap soal Hasutannya pasti berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu UU ITE, ya itu sekitar itu. Kapan itu dijadikan bukti oleh pihak kepolisian untuk menjadikan alasan si Pedro ini melakukan pelepasan? Sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi. Ya sampai sejauh ini kita belum dapat informasi. Ya pasti soal postingan-postingan mengarahnya, nggak punya bukti apa-apa. Gitu. Ya pasti di Instagram karena kan organisasi masyarakat sipil semua lah, nggak hanya Lokataru, pasti melakukan pendidikan publik, harus utamakan konsep-konsep hak asasi manusia, demokrasi. Lewat kanal-kanal apa? Ya pasti lewat kanal-kanal media sosial, wawancara seperti ini, bentuk-bentuk aksi-aksi segala macam. Itu kan bentuk pendidikan demokrasi. Jadi sangat kejam untuk bilang bahwa kita adalah pelaku dari penghasutan untuk misalkan penjarahan, kerusuhan, ini sangat tidak berdasar dan ngaco gitu.
di kantor Lokataru tadi malam sekitar jam 10:30. Katanya nggak ada surat. Suratnya agak masih perlu ditelusuri lebih lanjut, tapi Del Pedro merasa tidak dijelaskan secara proper. Apa dasarnya? Begitu ditanya langsung ya nanti dijelaskan aja di kantor. Bahkan pada saat mau ganti baju aja tetap ada sedikit-sedikit intimidasi, cepat lah segala macam. Jadi kurang proper gitu. Ada 2 orang. Satu lagi Mujafar. Bahkan Mujafar itu saat kita mendampingi Del Pedro di kantin belakang, tiba-tiba ada 7-8 orang ya foto-foto segala macam bawa alat pendeteksi apa itu. Tiba-tiba ya udah, mana yang nama Mujafar? Ya kita melakukan pembelaan tadi untuk menunggu pihak kuasa hukum gitu. Ya akhirnya setelah berdiskusi boleh kita izinkan Mujafar untuk diperiksa. Bang, kondisi Pedro sendiri gimana bang? Dia staf Lokataru. Bang, kondisi Pedro sendiri sekarang Sangat semangat, ya dia karena tadi sejak awal Pedro memimpin Lokataru dengan niat untuk mengawal aspirasi publik, menyelenggarakan pendidikan demokrasi, hak asasi manusia, lalu menyuarakan kebenaran, ketidakadilan, lalu dia dituduh sebagai penghasut. Artinya kan dia benar. Ya kita lihatlah sejarah orang-orang yang melawan, orang-orang founding father kita. Jadi Pak Presiden Prabowo sering sebut Soekarno, Sarir, mereka adalah orang yang melawan ketidakadilan kolonialisme gitu. Kalau mereka dituduh penghasut, nggak akan ada kepolisian Republik Indonesia, ada kepolisian Hindia Belanda tuh. Jadi Pedro pasti tentu akan semangat dan ini bisa menyemangati seluruh organisasi masyarakat sipil, mahasiswa untuk melawan ketidakadilan. Justru ini jadi momentum. Apa maknanya kemarin Prabowo mau bahwa bertanggung jawab segala macam, tapi tindakan aparat yang di bawah kendalinya justru melakukan sebaliknya, tidak menciptakan transparansi, tidak menunjukkan suatu tanggung jawab yang proper begitu. yang Mujafar itu tadi Mujafar itu sekitar 1.58 lah, jam 2 kurang. Saat kita hari ini keterangan sebagai tersangka langsung, pasalnya sama dengan Del Pedro. berarti sudah 2 tersangka. Sudah 2 tersangka dari Lokataru. Kemudian apa yang Del Pedro di kantor dulu, kita sama-sama kawal ke sini. Mujafar kita ngopi-ngopi di kantin, kena tangkap juga ternyata. Gitu. Tanpa ada proses pemanggilan, pemeriksaan pendahuluan segala macam. yang ditersangkakan sama? Iya, bisa sama. Apanya? Orangnya, pasalnya sama, kurang lebih sama. Apa lagi? Mungkin penangkapan Pedro kan terjadi di tengah aksi demonstrasi di berbagai daerah. Lokataru melihat penangkapan ini sebagai upaya penggebosan atas aksi-aksi yang terjadi di sini. Pasti, karena ini kan bukan hanya Lokataru, daerah Sulawesi mana, Jawa mana, ini ada keresahan publik, aspirasi publik yang tidak direspon, ada ketidakadilan, PHK di mana-mana, situasi ekonomi sulit, pajak tinggi. Lalu kita sebagai warga mau menyuarakan itu, justru kita dianggap penghasut. Justru para pejabat yang dengan mengeluarkan kebijakan soal tunjangan, justru mereka menghasut publik untuk marah gitu. Karena sejatinya harusnya mereka merespon aspirasi publik, tapi mereka menunjukkan sebaliknya, mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Justru itulah sebenarnya yang menghasut publik untuk marah. Seharusnya mereka kepolisian ini menyelidiki si anggota-anggota DPR tersebut gitu. Dan ini bentuk pengembosan jelas-jelas. Mereka tidak melakukan transparansi, investigasi mendalam terhadap kinerja mereka sendiri, lalu mereka menunjuk dengan percaya diri kepada organisasi masyarakat sipil yang tugasnya bukan untuk memanas-manasi, bikin chaos, tapi melakukan pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia. Gitu. Jadi bagaimana Bang atas sikap teman-teman koalisi masyarakat sipil yang lain terkait dengan penangkapan Pedro juga? Kedepannya apa bersama? Saya lihat di beberapa media sosial mereka melakukan solidaritas. Pasti mereka marah, ini jelas menunjukkan baru hari Sabtu Minggu kita dengar pidato Prabowo yang mengayun-ayun segala macam, tapi satu hari pasca itu kita dihadapkan oleh suasana yang sebaliknya tadi. Koalisi masyarakat sipil pasti jelas marah, tapi nanti bisa ditanyakan aja kepada mereka. Tapi mereka jelas bersolidaritas terhadap Del Pedro dan teman-teman Lokataru lain. Bang, kan pihak kepolisian sudah melakukan statement bahwa penyelidikan ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus ya, di sebenarnya dilakukan oleh Pedro pada tanggal 25 Agustus
Nanti itu ditanya Pedro aja, tapi setahu saya jelas dalam koridor Lokataru Foundation dan apapun namanya organisasi masyarakat sipil pasti melakukan pendidikan demokrasi, hak asasi manusia. Tapi tiba-tiba ada jumping conclusion dari pihak kepolisian bahwa mereka melakukan penghasutan. Nah itu yang mesti ditanyakan kepada kepolisian, bukti awalnya apa, proses awalnya seperti apa, ada cross check silang atau tidak antara apa yang dituduhkan dengan si Del Pedro dan Mujafar segala macam, ya itu nggak ada sama sekali gitu. Artinya postingan-postingan itu atas nama akun Lokataru. Jelas Lokataru, karena dalam kerangka kerja Lokataru Foundation dan itu menyambung aja sebagai menyambung lidah rakyat aja gitu. Apa yang disuarakan oleh masyarakat tidak adilan segala macam ya disambung aja, nggak ada yang mau suruh jara, itu nggak ada dalam koridor kerja-kerja organisasi masyarakat sipil manapun gitu. Tidak ada. Termasuk merekrut anak atau pelajar. Iya, bahkan itu kan kalau di undang-undang yang ditujukan kepada Del Pedro soal undang perlindungan anak ada soal pasal merekrut. Gimana punya kemampuan merekrut? Bahkan semua organisasi ya kalau ada anggota dianggap merekrut itu kacau juga kan, artinya semua organisasi itu kan punya anggota melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan politik. Tapi kalau dianggap itu merekrut anak-anak, pertanyaan lebih lanjutnya anak yang mana gitu. Jadi polisi juga nggak bisa buktikan anak yang mana. Kalaupun nanti dihadirkan, nanti di setting segala macam, itu perlu kita tindak lanjuti juga, bahaya juga itu. Karena mereka juga ya dengar-dengar kan punya pasukan juga gitu. Nah, maksudnya jangan sampai pokoknya secara prosedur ini udah salah. Tidak ada proses awal, tidak ada cross check silang antara yang dihasut dan penghasut kalau itu mau lebih dalam. Tapi polisian gagal menunjukkan bukti awal yang cukup, bahkan pada penangkapan nggak ada proses pemanggilan, langsung ditangkap gitu. Yang bisa saya tambahkan bahwa Lokataru menilai bahwa postingan-postingan yang di akun Lokataru itu adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh. Betul, sesuai SK Kumhamnya ya waktu itu ya, itu soal pengaruh utamaan HAM, pendidikan politik, demokrasi, menaikkan kesadaran publik soal politik. Ya kalau nggak ada teman-teman Lokataru Foundation sama organisasi masyarakat sipil lain, ini pejabat pada suka-suka semua. Jadi dalam kerangka itu, tidak dalam kerangka menghasut. Ini mengabarkan kebenaran. Kalau mengabarkan kebenaran saya sudah tidak bisa, ini bubar aja mendingan negara nih. Bang, itu kan salah satu premis yang disampaikan oleh kepolisian adalah soal bahwa Pedro ini kan merekrut pelajar yang dilabeli dengan anarko itu. Nah, dari Lokataru sendiri melihat labeling atau stigma anarko itu sendiri seperti apa? Itu dibahas sama beberapa media tuh kan soal pemahaman anarkisme, pemahaman anarko, pemahaman anarkis, ada kesalahpahaman. Inilah makanya tugasnya pendidikan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil supaya menjernihkan konsep-konsep itu. Itu sebuah ideologi yang ada jelas basis argumentasinya, teorinya, bukan stigma negatif yang selalu didengungkan oleh aparat kepolisian bahwa anarkisme itu selalu identik dengan anarkis, ada dengan anarko gitu. Jadi ada kesalahpahaman dan udah berapa tahun kita isu ini, kok nggak ada yang sekolahnya polisi itu harus ada pelajaran khusus anarko yang isi untuk pemahaman anarkisme, anarko dan juga anarkis. Makasih banyak. Abang boleh Abang atribusinya sebagai penasihat hukum atau apa? Saya tim advokasi aja, jadi juru bicara.